Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Priyadi. Saya dari kelas PPKH 2A dengan nomor NIM 0403191358. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan sedikit materi tentang judul apa sih komunikator itu. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, tetapi juga memberikan respon dan tanggapan, serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, dalam Mardikanto tahun 1993 halaman 48 mengemukakan 4 kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh selaku komunikator, yaitu yang pertama, kemampuan berkomunikasi, yang kedua, sikap penyuluh, yang ketiga, kemampuan pengetahuan penyuluh, keempat, karakteristik sosial budaya penyuluh. Selanjutnya yaitu komunikator yang baik seperti apa? Yang pertama, mampu mendengar aktif. Komunikasi selalu berjalan dua arah dan kegiatan pengiriman pesan hanyalah setengah dari proses berkomunikasi tersebut. Selanjutnya, menghilangkan kekakuan verbal. Karakteristik komunikator dalam psikologi komunikasi yang baik adalah dapat menghilangkan kekakuan secara verbal yang kerap muncul ketika seseorang sedang berusaha mencari kata yang tepat. Selanjutnya, memperlihatkan kontak mata. Kontak mata sangat penting untuk digunakan sebagai bagian dari karakteristik komunikator yang dalam psikologi komunikasi. Selanjutnya, mempertahankan maksud dan tujuan. Sebagai komunikator, seseorang harus memiliki tujuan khusus dalam pikirannya karena mengenai sesuatu yang harus dicapai. Ada 3 komunikator guna metode pendekatan. Yang pertama, metode pendekatan mass. Yang kedua, metode pendekatan kelompok. Yang ketiga, metode pendekatan individu. Saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama yaitu metode pendekatan mass atau mass approach method. Dalam pendekatan ini berguna dalam meningkatkan hasil produksi usaha tani. Yang kedua, metode pendekatan kelompok atau group approach method. Dalam pendekatan ini dibentuk untuk tujuan seperti kelom becapir di TVRI, kelompok tani dan nelayan. 3. Metode pendekatan individu atau personal approach method. Dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi para petani untuk dilakukan komunikasi inovasi. Selanjutnya yaitu fungsi komunikator sebagai penyuluh, ada 3. Yang pertama yaitu membantu sesama petani. Yang kedua, memberikan pendapat untuk acuan. Yang ketiga, sarana berbagi informasi. Mungkin cukup itu saja pemaparan materi pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.